Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Elisa dari jurusan Tadris IPS semester 3 dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Konsep Dasar Sejarah Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sejarah pendidikan Islam. Sejarah dan pendidikan merupakan dua hal yang dapat dipisahkan, karena dapat dilihat dari maju dan mundurnya proses peradaban umat manusia. Manusia dapat belajar dari masa lalu untuk merencanakan dan mempersiapkan masa depan yang baik. Begitulah sekilas tentang konsep dasar sejarah pendidikan Islam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, menurut terminologi. Sejarah berarti silsilah, uraian tentang terjadinya hal di masa lalu yang benar-benar terjadi. Yang kedua, menurut etimologis, di mana sejarah pendidikan Islam berarti proses pengembangan peserta, baik itu pengembangan jasmani, rohani, untuk menjadikan muslim yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Yanti Elisa, yaitu mengenai objek sejarah pendidikan Islam. Nah, di mana objek sejarah pendidikan Islam ini mencakup fakta-fakta yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik informal maupun formal, sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Dengan demikian akan diperoleh apa yang disebut dengan sejarah serba objek, dan hal ini sejalan dengan peran agama Islam sebagai agama dakwah, penyeru kebaikan, pencegah kemungkaran, menuju kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, material dan spiritual. Namun, sebagai cabang ilmu pengetahuan, objek sejarah pendidikan Islam ini umumnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan dalam objek-objek sejarah pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai periodisasi sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Oleh sebab itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam dapat dikatakan berada dalam periode-periode sejarah Islam itu sendiri. Secara garis besar, sejarah Islam terbagi ke dalam 3 periode, yaitu yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Kemudian perinciannya dapat dibagi menjadi 5 masa, yaitu yang pertama masa hidupnya Nabi Muhammad SAW pada abad 571 sampai 632 Masehi, dan yang kedua masa khalifah yang 4, yaitu Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali di kota Madinah pada abad 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga, masa kekuasaan Umayyah di Damasik pada abad 661 sampai dengan 750 Masehi. Dan yang keempat, masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad pada abad 750 sampai 1258 Masehi. Dan yang terakhir, pada masa dari jatuhnya kekuasaan khalifah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi hingga sekarang. Nah, sementara itu, kegiatan pendidikan Islam di Indonesia yang lahir dan tumbuh serta berkembang bersamaan dengan masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka melacak sejarah pendidikan Islam di Indonesia dengan periodisasinya, terdapat beberapa fase yang diantaranya: yang pertama, periode masuknya Islam ke Indonesia.
Yang kedua, periode pengembangan melalui proses adaptasi. Ketiga, periode pengembangan kerajaan-kerajaan Islam. Keempat, periode penjajahan Belanda. Kelima, periode penjajahan Jepang. Keenam, periode kemerdekaan kemerdekaan pertama pada masa Orde Lama. Dan yang terakhir, periode kemerdekaan kedua pada masa Orde Baru. Nah, sekian dari penjelasan saya. Penjelasan materi berikutnya akan disampaikan oleh Habib Zaki Mubarok. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudara Aliza. Adapun manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Yang pertama yaitu manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam ini adalah meliputi dua hal, yaitu yang bersifat umum dan akademis. Sejarah pendidikan Islam ini memiliki kegunaan terdiri dari yaitu yang pertama pembandingan, yang kedua cerminan, dan yang ketiga ialah perbaikan diri yang terdapat dalam Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai kesejahteraan dan keteladanan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, sesungguhnya telah ada padamu pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu sekalian. Adapun manfaat sejarah Islam ini yang bersifat akademis, yaitu yang pertama ialah memahami dan mengetahui tumbuh kembang pendidikan Islam sejak zaman lahirnya Islam sampai masa di zaman sekarang. Dan manfaat yang dapat kita ambil dalam mempelajari sejarah Islam ini ialah yang pertama, memiliki sifat positif teladan dalam pemikiran-pemikiran yang baru munculnya di seputaran pendidikan Islam. Yang kedua ialah mampu mengambil pelajaran dari proses pemikiran tentang pendidikan pada Islam di masa lalu dan kita contohkan pada masa kini. Yang terakhir ialah mengetahui dan memahami pertumbuhan, perkembangan, pemikiran umat Islam dalam bidang pendidikan Islam. Mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.